Perkenalkan, saya Intan Nurnafia. Saya petani muda asal Kabupaten Kendal dan pengelola kebun hidroponik Kifam yang saya bangun sejak tahun 2021. Saya milih hidroponik karena yang pertama lebih ramah lingkungan, hemat air, kemudian cocok untuk lahan terbatas, minim pestisida tentunya. Saya mengenal hidroponik dari kakak saya. Awalnya kakak saya suka menanam buat tanam gitu di depan rumah, ada ikannya, kolam ikan juga ada kayak kali gitu sama kakak saya. Karena saya suka berkebun, kemudian saya ikut belajar hidroponik dan semakin tertarik. Saya dekat hidroponik baru lulus dari SMA aliyah ini. Kalau dulu nanamnya di tanah. Awal mula saya pertama membangun greenhouse itu hobi. Saya menanam berbagai macam tanaman sayur seperti selada, pakcoy, bayam, kangkung, kale, dan lain sebagainya. Itu jumlah lubang tanamnya masih sekitar 100 lubang tanam. Kemudian seiring perkembangan waktu, setiap tahun saya membangun greenhouse setiap tahunnya. Sampai dengan saat ini sejumlah total 2.500 lubang tanam. Per hari bisa menghasilkan sampai 20 kilo per hari panen. Awalnya pertama hobi kan, kemudian berkembang menjadi usaha itu karena saya coba pasarkan ternyata banyak peminatnya. Kemudian dari situ saya membangun greenhouse lagi, ternyata peminatnya semakin meningkat. Hasilnya 1 bulan paling 500 kilo. Masuk ke pelaku usaha kuliner seperti kebab, catering gitu. Juga ibu rumah tangga juga ada. Sampai Kendal. Tiap hari pengiriman Pegadon, Gemuh, Kendal. Saya kan selain ini jual sayuran, produksi sayuran, saya juga menerima jasa pembangunan greenhouse. Kemarin baru buatin di desa Namarsari itu kecil sih. Untuk ibu-ibu PKK itu 3 juta itu dapat 50 lubang tanam. Nanamnya pakcoy. Seringnya pakcoy sih di kakak lebih mudah dibanding selada. Saya kalau pakcoy hampir tidak menemukan sih. Hama juga minim, sangat minim dibandingkan selada. Ya mungkin kayak hasil panen kurang maksimal gitu juga pernah. Terus pas musim-musim tertentu itu penjualan kurang sesuai harapan juga pernah. Kesulitannya ya masa instalasi juga kayak ada standaring, nutrisi, pH air itu juga harus tepat. Dulu belum mengetahui sih kalau ternyata pH itu keasaman air penting gitu. Jadinya kalau kurang sesuai pH-nya itu tanam bisa kurang maksimal tumbuhnya. Di sini kan cenderung airnya itu tinggi ya pH-nya ya. Kita turunin sama pH dulu. Cahaya juga perlu cahaya, tapi kita kan di dataran rendah ya. Tidak jangan sampai terlalu kepanasan. Kita siasati dengan ini kan kita dobeli. Kalau terlalu panas ya kurang bagus hasilnya. Ya yang pertama harus tahu teknik-teknik dasar budidaya. Pertama itu dulu harus bisa nanamnya, baru nanti kalau udah bisa nanam kita pikirkan penjualan. Nanti orang akan datang dengan sendirinya malah. Perawatannya ini ya lingkungan harus bersih. Ya pertama kita bersihkan lingkungan, kita sterilkan lingkungan. Kemudian kalau masih belum hilang gitu, kita semprot bagian daun yang bawah.
terutama rumput-rumput. Ketika ada tumbuh rumput kita bersihkan, soalnya rumput itu kan jadi apa, sarangnya hama. Ya. Juga ada kemungkinan seperti apa, sayuran dimakan hewan ternak, itu kita antisipasinya kita kasih jaring di sekeliling greenhouse supaya ternak-ternak tidak masuk. Lalu pengalaman juga pernah ternak itu masuk makan ngabisin selada. Kemudian ini air ini kan harus kita jaga untuk jangan sampai panas. Soalnya kita kan di dataran rendah juga, sayur ini kan yang kita tanam aslinya tanaman sayur dataran tinggi. Nah ini apa, air tandon itu bisa mungkin harus selalu full dingin airnya supaya untuk apa, menghindari busuk akar. Ketika kita membuat instalasi hidroponik ini kan ada lubang tanam ini ya, terus ketika volume airnya itu kita sesuaikan dengan lubang tanam. Per lubang tanam itu 2 liter air. Per lubang tanam itu 2 liter air. Berarti kalau 100 lubang tanam berarti 200 liter air. Kalau terlalu ngendam ya itu akar kerendam, itu kurang oksigennya, kurang oksigen, kurang aliran air, juga bisa menyebabkan itu busuk akar, terus tanaman kurang tumbuh maksimal. Ya tentunya kita jaga sih, kalau ada hama ya kita siasati, kita bersihkan. Saya mulai apa ya, usaha saya seriusun itu kira-kira tahun 2023, karena itu yang pertama pelanggan mulai bertambah, banyak yang membutuhkan sayur segar hidroponik dan permintaan terus meningkat. Yang paling apa jadi alasan mereka itu sayurannya lebih bagus dibandingkan sayuran konvensional, lebih awet penyimpanannya. Kemudian salah satunya itu kualitas ini, daunnya bagus ya, semuanya kepakai, tidak ada yang kebuang. Kalau yang jelek itu sudah kita sortir, kita buang. Sortiran itu nanti juga ada yang membutuhkan, biasanya buat pakan ternak. Jadi ketika sampai ke pelanggan itu sudah daunnya bagus semua. Sejauh ini tidak ada yang komplain sih soal kualitas, aman. Permintaan masih banyak, bulan-bulan awal bulan. Rencana juga ini nanti apa ya, insya Allah akhir tahun mungkin buat lagi. Ke depan juga nanti rencana mau mengembangkan ke hidroponik melon. Yang saya syukuri, saya dapat terus belajar dan melihat usaha ini berkembang. Pesan saya, jangan takut memulai, mulailah dari hal kecil, terus semangat dan jangan pernah menyerah. Pernah hampir, tapi saya memilih untuk terus belajar dan tidak menyerah. Hampir tapi tidak menyerah. Saya yakin bisa apa ya, saya percaya bahwa apa bisa sukses lah, saya bisa sukses, usaha ini bisa berkembang.